Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Suwito, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya sendiri Nurul Inayah dengan NPM 0227221145 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Sebelum saya membahas mengenai salah satu jurnal yang menggunakan pendekatan kualitatif jenis hermeneutika, saya akan menjelaskan mengenai apa sih hermeneutika. Nah, hermeneutika adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika sendiri diambil dari kata kerja dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, serta menerjemahkan. Hermeneutika sendiri mencakup berbagai pendekatan dalam metode untuk memahami dan menginterpretasikan teks, termasuk analisis linguistik, konteks sejarah, konteks budaya, dan pemahaman filsafat. Hermeneutika sendiri tidak hanya mempertimbangkan makna harfiah teks, tetapi juga mencoba untuk memahami teks di mana teks tersebut dihasilkan, serta bagaimana teks tersebut dapat dipahami dalam konteks budaya dan sosial yang lebih luas. Dalam prakteknya, hermeneutika dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk sastra, sejarah, teologi, filsafat, dan hukum. Baik, sebelum membahas mengenai jurnalnya, saya akan menyinggung sedikit secara historis keragaman motif-motif ya kain tenunan Komoro berakar pada budaya leluhur Muna. Budaya leluhur dengan segala bentuk dan wujudnya mewarnai pola kehidupan masyarakat dan pendukungnya. Beragam wujud kain tenunan ini memperkaya warisan budaya lokal dan memberi ruang untuk mempelajari kearifan lokal. Bagi masyarakat desa, Masalili salah satu bentuk dan wujud budaya itu terekspresi dalam kain tenunan Kamoro. Jurnal ini dikutip oleh Musafar pada tahun 2021 dengan judul Bentuk dan Makna Tradisi Kamoro pada Masyarakat Muna dari Jurnal Jinsa atau Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama halaman 154 sampai 166. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk bentuk-bentuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dan makna kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi Kamoro pada masyarakat Muna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis hermeneutika. Penelitian ini dilakukan di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kain tenunan Kamoro pada masyarakat Muna mempunyai bermacam-macam motif. Dalam setiap motif-motif ini mengandung makna-makna atau simbolis itu sendiri. Motif-motif tenunan masyarakat Muna bukan hanya benda pakai atau benda seni, tetapi merupakan benda budaya bahkan bagian dari kewajiban dan status sosial dan kewa, dan status sosial masyarakat yang memakainya dan telah menjadi jati diri bagi eksistensi masyarakat pendukungnya. Hun mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan peringkat status dalam masyarakat. Peringkat memberitahukan adanya vertikal dalam status sosial yang ada dalam masyarakat. Tradisi kain tenunan Komoro ini dimaknai sebagai salah satu keterampilan lokal yang dilakukan oleh ibu-ibu sebagai salah satu mata pencarian. Tradisi menenun ini sebagai lokal genius berperan sebagai counterbalance terhadap pengaruh budaya fashion yang datang dari luar masyarakat Muna. Di antara berbagai penggerusan kearifan lokal saat ini, di sisi lain kita masih menyaksikan pemanfaatan kearifan lokal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjadi tradisi menenun sebagai wujud kearifan lokal masyarakat Muna. Perlu revitalisasi dalam masyarakat, menggali dan melestarikan berbagai unsur kearifan lokal, tradisi dan peranata lokal, norma dan adat istiadat, termasuk keterampilan dan kecerdasan lokal yang bermanfaat dan efektif dalam pendidikan etos kerja, sambil melakukan pengayaan dengan kearifan-kearifan baru.
Saat ini, sebagai pengrajin masih tetap menjaga makna-makna simbol dalam motif tenunan Kamoru, terutama dalam penggunaan peralatan, bahan benang, warna, motif, serta teknik pembuatannya. Namun, seiring berkembangnya zaman saat ini, arus globalisasi dikhawatirkan sebagai pengrajin Kamoru akan terbawa arus globalisasi, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilainya. Dahulu, motif-motif ini yang diproduksi tidak lagi mengutamakan hal yang simbolik, tetapi lebih cenderung kepada seni dan keindahannya. Tradisi menenun Kamoru dalam penelitian ini dipahami untuk suatu aktivitas budaya dan kegiatan menenun kain dengan menggunakan persilangan benang lungsing dengan benang pakan dan proses pewarnaan secara alami atau suatu aktivitas budaya dengan cara memintal kapas menjadi benang dan menjadi kain yang memiliki motif-motif dan makna. Tradisi Kamoru ini memerlukan keterampilan yang memadai dan memiliki pengetahuan terhadap cara-cara untuk menciptakan hasil yang maksimal. Konsep ini konsep Konsep ini masyarakat Muna menggambarkan adanya sejumlah orang atau individual tunggal dalam suatu region atau di wilayah Kabupaten Muna yang hidup berkawanan dan bergaul. Dalam pergaulan mereka atau interaksi mereka dibatasi oleh aturan, norma-norma, nilai-nilai, cara-cara, prosedur, dan terikat oleh rasa solidaritas dan kepentingan bersama, serta serta ada sadarnya adanya norma-norma yang mengatur mereka dalam berinteraksi antar sesamanya. Penopang utama pengrajin tenunan Kamoru pada umumnya yaitu keluarga Batih, yaitu terdiri dari suami, istri, dan anak dengan dibantu oleh buruhnya. Buruh ini adalah buruh tenunan yang biasanya telah mengetahui seluk-beluk Kamoru, baik sebagai buruh tetap maupun buruh lepas. Tradisi Kamoru merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada pada masyarakat Muna, dengan simbol-simbol yang harus ditafsirkan maknanya. Makna yang terkandung dalam tradisi memenenun diinterpretasikan dan diterjemahkan sehingga generasi muda sebagai pewaris dan penerus nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya dapat memahami makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hasil dan Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang pertama yaitu dengan judul bentuk-bentuk kearifan lokal dalam tradisi Kamoru pada masyarakat Muna. Yang pertama adanya kearifan dalam pewarnaan alami. Dalam pewarnaan ini yakni pewarnaannya diambil dari akar, batang, dan daun tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu ada kearifan pembuatan motif terinspirasi dari lingkungan, yakni terdapat 6 macamnya. Itu yang pertama itu motif geometris yang terdiri dari kotak-kotak. Yang kedua yaitu motif hewan yang terdiri dari boras, ayam burus, dan kambera serta kupu-kupu. Yang ketiga yaitu ada motif tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari bunga kahitela dan jagung. Yang selanjutnya itu ada motif benda budaya yaitu dari Masjid Muna, Padamara, dan Silutaru. Selanjutnya ada biota laut yaitu dari terumbu karang Wakatobi dan Subuh yaitu dari motif timbul khas Muna. Yang ketiga yaitu ada kearifan KBKasi yakni motif khas Muna yang terbentuk lilit-lilitan benang pada sebatang kayu atau bambu yang menjadi miniatur kain Kamoru setelah ditenun, berfungsi untuk mendesain warna kain dari jarak lurik-luriknya atau pembedaan golongan stratifikasi sosial kaummu, Sara, dan Walaka. Yang keempat itu ada kearifan bentuk kain modifikasi yang disesuaikan dengan fashion kekinian. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai makna kearifan lokal pada tradisi Komoru pada masyarakat Muna. Yang pertama yakni makna identitas menggambarkan motif khusus kamu yang tidak boleh dipakai oleh golongan Sara dan Walaka, yaitu motif kambera, kupu, kepala tiga yang dimaksudnya itu 3 garis secara vertikal pada sarung, botu, dan barul. Selain itu, identitas golongan untuk kaummu, Sara, dan Walaka dilihat pada lebar antar lurik-luriknya, atau kaummu lebih besar, Sara sedang, dan Wala lebih kecil. Yang kedua yaitu makna solidaritas sosial, menggambarkan bahwa dalam tradisi Komodo tercipta budaya kerjasama atau gotong royong antara pengrajin, pengepul, pengusaha, pengrajin, dan
pengrajin dan pengrajin dan anggota keluarganya. Yang ketiga yaitu makna kesopanan menggambarkan penggunaan sarung adat kaummu dalam upacara adat. Kesopanan dalam memaknai sarung adat yang sesuai dengan stratifikasi sosialnya atau golongan kaummu, yaitu raja, kapitalau, bupati, yaitu yang dimana posisi ujung sarungnya di atas lutut. Untuk golongan kaummu biasa atau untuk yang tanpa jambatan, biasanya posisinya sarungnya yaitu pas di antara lutut. Selanjutnya itu golongan sara, posisi ujung sarungnya di bawah lutut. Selanjutnya itu golongan walaka, posisi ujung sarungnya di betis atau di atas mata kaki. Yang keempat yaitu makna pewarisan macam-macam nilai budaya yang diwariskan melalui kain tenun kaummu, seperti nilai budaya Masigini no Wuna, Padamara, dan Silutaru atau lampu adat dalam upacara karya. Nah, motivasi dari penulis, menurut saya penulis ingin masyarakat, khususnya untuk masyarakat Muna, lebih memahami lagi makna-makna motif-motif kain tenun kaummu, sehingga memberikan gambaran yang luas terhadap kearifan lokal. Selanjutnya, serta untuk menggali dan mengenalkan bagaimana sih tradisi Kamoru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.